Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan baik ya teman-teman. Yuk. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, pertama-tama semuanya tolong di mute dan tapi di on cam. On cam-nya di ini dulu. Semuanya on cam. Nyalain kamera. Ya, baru ada beberapa. Silakan semuanya di on cam. Ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hermawan dari SMK Insan Kreatif dan dari tim Aksio Mengajar Grup Mimo. Nah, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul dan mengikuti Zoom hari ini. Nah, di hari pertama ini kita akan mengadakan yang namanya Aksio Mengajar, yang materinya yaitu pertama ada desain ya. Tapi sebelum masuk ke materi, kita akan ada sambutan dari ketua pelaksana kita, rekan saya, yaitu Kak Arjuna Satria dari SMK Budi Utomo. Dipersilakan Kak Arjuna. Ya, terima kasih Kak Arisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi Kak. Bagaimana nih kabar rekan-rekan semua pagi hari ini? Semangat? Semangat. Saya harap tetap semangat sampai akhir pertemuan kali ini. Ya, perkenalkan, nama saya Arjuna Satria Fisabilillah Putra Primata. Saya dari SMK Budi Utomo. Saya termasuk mohon di-unmute dulu. Ya, saya dari tim Aksio Mengajar. Saya sebagai leader atau ketua pelaksana pada kegiatan Aksio Mengajar pagi hari ini. Halo. Mohon mic-nya dimatikan. Terima kasih. Ya, pagi ini kami akan memberi pengetahuan tentang desain yang akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Di sini saya hanya sebagai pembimbing saja ya, sebagai pengontrol, sebagai peneliti, sebagai pembimbing lah. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan atau pengen sharing-sharing, ya silahkan kalian raise hand ke pemateri hari ini. Saya kira cukup dari saya, maka saya akan kembalikan kepada Kak Risep. Oke, tetap semangat ya guys. Silahkan Kak Risep, tempat dan studio kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Arjuna yang telah memberi sambutan. Oke, di sini Aksio Mengajar ini saya dan panitia adakan dalam 2 hari, yang dimana hari ini dan juga besok. Ya teman-teman, hari ini materinya tentang desain nih teman-teman. Nah, di hari esok baru materinya tentang Canva. Semisal nanti bila sudah materi selesai, bila ada yang ingin bertanya silahkan raise hand, lalu nanti akan dijawab oleh pematerinya. Nah, materi hari ini adalah desain ya teman-teman. Nah, jadi desain ini akan dibawakan oleh Kak Dwi. Silahkan Kak Dwi.
Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dini Nurhalika dari SMK 2 Bangsa Pelabuhan Ratu, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan materi tentang desain atau desain grafis. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu tentang desain atau desain grafis? Ada. Oke, untuk Joshua, apa itu desain? Yang Joshua tahu tentang desain itu apa? Sebelum lanjut ke materinya. Gimana Joshua? Edit. Ini Joshua tidak mau menjawab. Aku lanjut share screen aja ya teman-teman. Materi kali ini aku mau jelasin tentang desain, atau di sini judulnya adalah meningkatkan kreativitas dan potensi diri melalui desain grafis menggunakan Canva. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kayak materi-materi tentang desain dan desain grafis. Pertama ada pengertian desain. Desain merupakan proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Desain juga dapat diartikan sebagai karya seni terapan, seni industri, seni guna, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Selanjutnya, pengertian desain grafis. Desain grafis sendiri itu adalah suatu bentuk komunikasi visual yang dipakai untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin dengan menggunakan media gambar. Ini ada prinsip desain. Yang pertama adalah keseimbangan atau balance, diartikan sebagai suatu kondisi yang sama, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Unsur keseimbangan desain meliputi bentuk, tekstur, nilai, ukuran, dan warna. Yang kedua adalah kesatuan. Di sini arti dari kesatuan dalam prinsip desain grafis yaitu apabila tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya desain, akan terlihat kacau dan tak sedap dipandang. Jadi kalau misalkan desain tanpa kesatuan itu kayak acak-acakan gitu. Jadi harus dirapihin, jadi masuk ke dalam prinsip desain. Yang ketiga ada perbandingan. Perbandingan di sini yaitu variasi atau keragaman unsur satu dengan unsur yang lain. Yang keempat ada urutan. Urutan di sini kayak dari warnanya, dari fontsnya, dari kayak elemen-elemen yang akan dimasukin dalam desain itu sendiri. Yang kelima ada irama. Irama di sini yaitu visual. Yang ketujuh ada skala, dan yang kedelapan ada fokus. Fokus di sini adalah penekanan atau suatu hal yang menjadi fokus yang mendapatkan perhatian utama atau kayak point of view gitu. Orang melihat desain itu. Yang selanjutnya ada manfaat desain. Yang pertama adalah mempercepat proses pekerjaan, dapat menyampaikan pesan dalam bentuk grafis, menjadi tempat pengungkapan perasaan, memberikan hasil gambar yang lebih menarik dan indah, dan yang terakhir dapat menghasilkan uang. Selanjutnya ada tujuan desain. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, menyesuaikan antara hasil dan manusia sebagai penggunaannya dengan menyadari kelebihan dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keindahan dengan memadukan unsur seni dan teknologi. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Selanjutnya adalah fungsi desain. Sebagai alat untuk mengkomunikasikan karya cipta baru desainer pada masyarakat umum. Sebagai poin kedua, sebagai wadah untuk menampilkan objek pada masyarakat, baik berupa gambaran maupun nyata. Yang ketiga adalah sebagai bentuk pemberian ilmu pengetahuan dan wawasan kepada manusia agar mengerti bentuk penggambaran bidang, ruang, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada beberapa metode dalam desain. Yang pertama adalah exposing. Arti exposing di sini yaitu berpikir secara kritis untuk menghasilkan suatu desain yang belum pernah diciptakan. Yang kedua adalah redefining, yaitu mengolah kembali suatu desain agar menjadi bentuk yang berbeda dan lebih baik. Dan yang ketiga adalah managing, menciptakan desain secara berkelanjut dan terus-menerus. Yang keempat adalah prototyping, memperbaiki atau memodifikasi desain warisan nenek moyang. Yang terakhir adalah trendspotting, yaitu tren yang sedang berkembang saat ini, mengikuti zaman. Untuk selanjutnya ada unsur objektif karya desain. Yang pertama adalah rekayasa teknologi, yang kedua estetik gaya visual, yang ketiga pasar kebutuhan masyarakat, yang keempat prinsip desain fisika, yang kelima bahan sumber daya alam, yang keenam produksi industri, yang ketujuh budaya, gaya hidup, aturan, sikap, mentalitas, dan yang terakhir lingkungan sosial. Mungkin untuk materinya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih. Ya, bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, ada yang bertanya? Ya, dipersilahkan. Apa aja sih desain yang bisa menghasilkan uang? Bisa desain logo, kan sekarang tuh banyak kayak apa sih namanya PT-PT yang membutuhkan jasa desain grafis. Nah itu bisa kita buat kayak apa ya? Bukan kayak Allah. Pokoknya kesempatan kita buat dapat penghasilan dari desain grafis itu sendiri. Gitu. Oke, Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ya, ada yang lain, silahkan bertanya sebelum sesinya ditutup. Tidak ada? Ya, silahkan. Joshua. Halo, cek. Ada Ya, suaranya? ada suaranya. Jadi begini, di setiap desain itu kan pasti, setiap desain kan pasti ada premium dan free-nya, kan? Apabila ada, kalau misalkan ada kayak apa ya? Lupa. Kalau misalkan Ayo Pak Joshua, misalkan ada apa? ya objek-objek yang dikunci karena premium, harus premium. Itu kalau misalkan dibuat tuh bisa nggak? Atau kayak apa ya bahan-bahannya gitu buat melengkapi sebuah desain. Itu gimana tuh? Ya, silakan tadi dijawab. Pertanyaannya bisa diulang nggak? Sinyalnya lagi.
Jadi gini. Jadi gini, kan di setiap desain itu pasti ada premium dan tidak premium. Pertanyaannya, jika tidak premium, menginginkan kayak objek-objek yang premium, tapi nggak bisa nih karena premium. Nah, itu tuh apa bisa dibuat? Solusinya satu, kamu harus beli yang premium. Gue- Tapi nggak ada modal buat beli premium. Gimana tuh? Apa harus bikin bahan kah? Boleh bikin bahan, kamu ngisi desain sendiri, atau kayak kan banyak juga tuh gambar ya di Google, kamu bisa ambil, habis itu kamu remove background. Itu kan nanti jadi elemen juga. Berarti kreatif ya. Kreatif, harus kreatif. Oh, oke, kreatif, siap. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Syurai dari SMK Budi Utomo, silakan. Untuk desain grafis itu kan kayak ada spek minimum dalam suatu komputer gitu. Kayak minimum apa ya harus kita punya gitu dalam komputer kita untuk bisa membuat desain grafis yang bagus. Kayak kamu bisa mengurangi warna dari desain itu sendiri. Kan kalau desain grafis itu minimal kamu tuh bisa masukin 3 warna. Terus dari elemen-elemennya juga jangan terlalu banyak. Apa itu yang dimaksud? Surya? Surai maksudnya? Ya, mengerti. Terima kasih, Kak. Kenapa? Mungkin tadi pertanyaannya kurang jelas. Jadi gini, Kak Dwi. Maksudnya di desain itu kan ada spek-spek ini ya, laptop, apa maksudnya? Spek gitulah pokoknya. Nah, apakah kayak komputer atau spek kentang bisa ngedit dengan spek gahar gitu? Kenapa riset? Yang saya tangkap, itu tuh surenya mulai nanya lagi. Kalau masih kurang jelas, Surai boleh resen lagi, tanya lagi. Sudah jelas. Sudah. Oke, yang lain? Masih ada yang belum bertanya? Kalau mau bertanya, raise hand dulu. Sudah cukup? Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini cukup. Oke. Mungkin untuk sesi Zoom hari ini, materi hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau join di Aksio Mengajar di hari pertama ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau join. Mungkin cukup sekian dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Zakia Waida.
Pertama-tama terima kasih kepada semua yang ada di sini yang telah berpartisipasi dalam aksi mengajar hari ini. Judul aksi mengajar hari ini adalah membuat desain grafis menggunakan Canva. Ya, yang pemateri hari ini Kak Arjuna, kepada Kak Arjuna dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Kak. Gimana kabarnya? Masih semangat? Masih. Ya, di sini pertemuan kali ini temanya yaitu meningkatkan kreativitas dan potensi diri melalui desain grafis menggunakan Canva. Sebelumnya di sini ada yang belum tahu apa itu Canva? Saya kira sudah tahu semua ya, karena di ini sudah diajarkan, insya Allah. Ya, saya ingin memberitahu dulu prinsip desain. Prinsip desain itu tujuan utamanya desain grafis bukan untuk membuat desain yang terlihat bagus, tapi untuk menyampaikan informasi melalui gambar atau yang lain. Dan perlu diingat saat membuat desain, gunakan maksimal 3 jenis typeface saja, terkecuali untuk keperluan dekorasi atau artistik, atau yang dimaksud bukan yang untuk dibaca. Gunakan ukuran yang besar untuk teks atau jargon utama, dan yang kecil untuk paragraf. Jangan takut memainkan ukuran teks, tapi jangan berlebihan atau kekecilan juga ya, karena yang paling mencolok biasanya itu yang dibaca pertama. Dan saat membuat desain, hindari beberapa hal. Contohnya, memakai terlalu banyak warna yang sama-sama dominan, memakai warna-warna dengan saturasi atau shading yang sama, memakai warna tulisan yang kurang terlihat atau menyatu dengan background-nya. Dan yang intinya adalah segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan aplikasi-aplikasi yang gratis yang di internet yaitu antara lain Pixabay atau Google Fonts, dan banyak lagi, kalian cari sendiri ya. Oh ya, kalian tahu apa itu copyright? Ada yang tahu copyright? Suka motokopi. Kurang tepat ya. Copyright atau biasa disebut dengan hak cipta adalah hak yang berlaku secara otomatis atas hasil ciptaan yang telah diwujudkan dalam nyata. Hak ini diberikan pada pencipta atau pemegang hak cipta dari karya yang, dan pada intinya copyright ini adalah yang tidak bisa kita gunakan tanpa izin. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Canva. Canva, apa itu Canva? Ada yang tahu? Coba yang tahu resen dong. Ada yang tahu nih? Enggak ada respon ya? Oke, belum pada tahu Kak Arjuna. Ya udah deh, saya kasih tahu. Canva adalah sebuah
platform pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software grafis lainnya. Tools ajaib ini bisa Anda gunakan secara online melalui browser desktop atau download aplikasi mobilnya melalui aplikasi atau Play Store. Selain itu, ia menawarkan dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar atau yang disebut Pro. Canva itu ada profilnya, profil singkat Canva, yaitu sejak 2013, platform ini berhasil merebut hati lebih dari 60 juta pengguna aktif bulanan dari 190 negara di dunia. Dan dari jutaan orang mengetahui apa itu Canva, sudah lebih dari 7 miliar desain berhasil tercipta berkat permasalahan yang Melanie Perkins, Cameron Adams, dan Cliff O'Break temukan di lapangan bahwa banyak sekali orang yang ingin membuat desainnya sendiri dengan mudah. Hingga pada akhirnya terciptalah Canva yang mereka kemas dengan prinsip make complex things simple. Hingga saat ini Canva adalah produk utama perusahaan dengan nama serupa dari Perth, Australia yang sudah berekspansi ke Manila, Filipina, dan Beijing, Cina. 3 penghargaan bergengsi Enterprise Tech 30 2019 dalam kategori Mid-Stakes Winner. 2. Great Place to Work Award 2019. 3. Google Play Award 2019. Kegunaan Canva yaitu ada bermacam-macam, bukan hanya untuk mengedit suatu gambar aja ya. Contohnya, 1. Membuat presentasi mirip PowerPoint, bisa mirip PowerPoint. 2. Mendesain poster, flyer, brosur, iklan, postcard, business card, newsletter, dan invoice untuk kebutuhan bisnis dan sebagai digital marketing tools. 3. Membuat konten Instagram untuk feed, story, dan ads dengan pilihan animasi atau statik. 4. Membantu menyusun format resume, CV, letterhead, proposal, sertifikat, serta berbagai kartu dan undangan. Mendesain postingan cover, ads, event cover, Facebook video, dan story Facebook. 6. Menyusun infografis, mind map, kolase foto, virtual background, format kalender, worksheet, planner, peta konsep, wallpaper, atau background layar gadget. 7. Mengedit video untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, dan YouTube. Itu adalah kegunaan Canva. Fitur andalan Canva. Tersedia 750.000 lebih template. Ada 900 lebih ilustrasi dan ikon. 3. PDF editor. 4. Canva Live. 5. Text customization. 6. Grid desain dan foto. 7. Desain frame. 8. Canva Themes. Itu adalah profil singkat dari Canva ya. Dan sekarang apakah ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Kalau kurang jelas, kurang paham, atau ada yang ditanyakan, silakan raise hand.
Saya, Kak, Ya, apa? di Canva ini biar contoh kita bisa menghasilkan uang atau penghasilan itu gimana sih, Kak? Tolong jelasin. Ya kalau menghasilkan uang, ya mungkin ngedit-ngedit dulu ya, ngedit-ngedit dulu, habis itu disebar ke web. Itu dapat uang. Ya, ada lagi? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Ya, Yusuf. Kalau untuk kekurangan Canva sendiri itu apa ya? Kekurangan Canva ada nggak? Bentar ya. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari Canva ya. Yang Yusuf tanyakan adalah kekurangannya ya. Kekurangan dari Canva yaitu hanya bisa diakses secara online atau ya bisa saja sih di-download, cuman kan kebanyakan males download, hanya lewat web aja gitu. Terus beberapa fitur baru bisa diakses dengan akun premium, yaitu akun yang berbayar. Banyak yang berbayar. Yang tidak berbayar biasanya yang biasa-biasa saja sih, yang enggak wow, enggak bagus. Terus butuh sinyal internet yang stabil. Kalau nggak stabil mah nggak bisa buka. Terus desain video cenderung memakan waktu yang lama untuk diunduh. Unduhnya juga butuh waktu, juga butuh sinyal juga. Terus belum ada fitur insert table untuk membuat slide presentasi. Nah, itu berbagai macam kekurangan dari Canva ya, Kak Yusuf. Kak Yusuf bisa dipahami? Nge-lag kayaknya. Enggak. Iya, kayaknya nge-freeze. Lanjut aja, misalnya yang mau bertanya kan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Raise hand. Cukup? Apakah cukup? Ya, sepertinya sudah tidak ada Sudah pertanyaan. ada yang mau bertanya. Ya, kalau nggak ada Mungkin yang cukup sekian ya materi dari saya. Apabila ada salah kata atau ya mungkin kaku ya dalam bicara karena saya juga baru awalan. Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Audi. Silakan Kak Audi. Baik, terima kasih
kepada Kak Arjuna untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dalam ASIO Mengajar kali ini. Dan juga terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang sudah ikut melancarkan acara hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Waalaikumsalam jangan live dulu, warahmatullahi kita wabarakatuh. dokumentasi dulu buat berfoto bersama. Jangan keluar dari room dulu. Jangan live dulu ya. Oke, gaya bebas 1, 2, 3. Sebelumnya bentar Kak. Yang belum on cam silakan on cam Oh iya, dulu. on cam dulu. On cam bro. Oke, gaya bebas ya. Ayo foto. 1, Hitung. 2, 3. Lanjut satu lagi. 1, 2, 3. Sip, oke. Ya, terima kasih kepada semuanya ya, kepada peserta dan juga para panitia yang telah mengikuti Zoom ASIO Mengajar hari ini dari hari pertama dan sekarang hari kedua. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan meminta maaf kepada para peserta bila ada salah kata dan juga salah perbuatan ataupun media pembelajaran yang kurang efektif. Sekian dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.